Hey hey hey, selamat datang kembali di channel Tibek. Jadi di video kali ini adalah project pilot pertama, ya. Project pilot pertama tentang apa ya? Tentang apa, teman saya? Tentang persepak bolaan tentu Tentang saja. tentang persepak bolaan. Jadi di sini saya ditemani oleh teman saya yang bisa bisa follow ya, atau mungkin bisa berdebat atau membagikan opini dia tentang persepak bolaan. Sebelum masuk ke video, pertama kita kasih selamat dulu untuk yang juara-juara di musim ini. Ada Leverkusen. Terutama juara Leverkusen yang telah memenangkan Bundesliga dengan tanpa kekalahan. Kemudian pada akhirnya mereka namun pada akhirnya mereka kalah dengan Atlanta di final Europa League. That's football, guys. Di situ selamat untuk Manchester City karena telah memenangkan Premier League. Namun pada malam hari ini Manchester City telah kalah oleh Manchester United. Ya, tepat, guys. Jadi kita ini rekam di final FA Cup. Kita rekam video ini 2 tanggal 26 jam. Kalau di sini udah jam 1 ya. Jadi 1 jam setelah match FA Cup, final FA Cup. Jadi selamat untuk MU. Nah, saya itu sama juga untuk Inter Milan ya. Mana akhirnya menang Serie A lagi, dan Atalanta. What a game itu sih. Kalau menurut kita, Mas. Ya, Atalanta tidak bisa di-expect ya. Yes. Tidak expect itu Atalanta. Pokoknya Atalanta Leverkusen itu sampai kesimpulan 3-0, bro. 3-0. Pokoknya kesimpulan kita di Atalanta Leverkusen itu the better team wins. Itu. Tim yang terbaik di malam itu yang menang. Dan kita ke topik utama pada malam hari ini, yaitu tentang pelatih-pelatih di sepak bola Eropa yang banyak struggle dengan beberapa klub, terutama Chelsea, kemudian ada Manchester United, kemudian ada Barcelona dengan Xavi dan manajemennya. Mungkin yang akan kita bahas pertama adalah apa kira-kira tim? Kayaknya yang paling ini yang paling pertama kayaknya bagus itu Chelsea. Pochettino. Kasihan kita dengan Pochettino asli. Chelsea itu pada awal musim ya, pramusim lah. Pramusim mereka menang dan juara pramusim, kemudian Premier League masuk ke Premier League, kemudian masuk ke pertandingan utama Premier League. Mereka terseok-seok dari posisi 12, 10, 12, 10, 11. Beberapa orang berpendapat bahwa ini salah milik Pochettino atau banyaknya pemain yang cedera. Menurut Tibek bagaimana? Kalau menurut saya ya, ini lebih ke ini kan pemain yang dia pilih, Mudryk, Nico Jackson, dan lain-lain. Yes. 1, masih muda. Pemain muda. 1, masih muda. 2, mungkin belum bisa tampil di yang Chelsea ini kan termasuk klub besar di Inggris, 2 UCL dan seterusnya, berapa Premier League. Pokoknya Chelsea ini di Inggris ini DP nama besar. Mungkin orang belum bisa di dunia juga. Di dunia. Mungkin mereka itu belum bisa belum bisa kayak tampil dengan tekanan yang seperti main di Chelsea. Itu baru main di Chelsea, belum kalau main di kayak Madrid, Barcelona, atau ya klub-klub yang inilah dengan pressure tinggi yang banyak harapan dari penonton, dari fans maksudnya. Terus yang kedua, yang kedua terus yang kedua kayaknya ini faktor ganti-ganti pelatih itu. Pertama, dari Thomas Tuchel. Berapa bulan setelah menang UCL? Berapa bulan setelah menang UCL? Pecat. Ganti. Graham Potter. Ganti lagi. Lampard. Berhanya berapa bulan Lampard tiba-tiba. Ganti lagi. Nah, ini pramusim Pochettino. Nah, itu jadi karena sini satu pelatih. Ini pemain itu bingung. Ini siapa lagi next pelatih yang masuk?
Dan manajemen seperti rasanya kurang percaya dengan progres yang diberikan pelatih, walaupun sebenarnya ada hal baik, terutama di Pochettino, ya kan? Yes, that's right. Apalagi di akhir musim ini. Musim terburuk Ya, Chelsea. ya. Musim terburuk Chelsea, 0 trofi. Tapi masuk peringkat 6. Musim terbaik Arsenal, masih 0 trofi juga. Community Shield dapat lah ya. Apa itu? Community kan Shield. Bisa. Oh iya, kan musim ini mau Community Shield, lumayan. Main Community Shield. Juara McDonald's. Nah, Mas, kenapa bisa Pochettino itu dia pecat di akhir musim? Di akhir musim ya, walaupun telah membawa Chelsea dari peringkat 12, 10, makanya. 11, dan 10 makanya, terus. Anjir. Dan pada akhir musim mereka berhasil peringkat 6. Dan saat ini mereka akan tampil di UCL rasa melon ya, yang warna hijau. Tapi yang penting kan Eropa. Hijau sangat. Yang penting Eropa, dan kayaknya target Chelsea memang kiranya Eropa lah tampilnya. Dan sayang sekali Pochettino dipecat. Dan saya membaca beberapa rumor bahwasannya manajemen pertama kurang percaya dengan Pochettino, kemudian ada beberapa konferensi press di mana Pochettino merasa kurang seret dengan manajemen, dan juga ada juga yang mengatakan bahwa Chelsea ingin pelatih yang tidak ikut campur dengan urusan penjualan dan pembelian pemain. Dengan pemecatan Pochettino, tentu saja Chelsea berusaha mencari penggantinya. Siapa ini menurut Ngana pelatih siapa kandidat pelatih yang akan dicari Chelsea ini? Menurut kabar yang beredar ada data. Menurut data ya. Ada Kieran McKenna dari Ipswich Town, Enzo Maresca dari Leicester City, Roberto De Zerbi yang telah hengkang dari Brighton, kemudian ada Ruben Amorim dari Sporting, dan Thomas Frank dari Brentford. Dan menurut Ana yang paling kencang, yang paling santer, yang paling dekat yaitu Roberto De Zerbi. Iya, sama. Menurut kita itu yang paling bisa. Yang paling mungkin jadi pelatih itu Chelsea musim depan De Zerbi. Karena kalau dari yang lain, Simon itu yang pelatih Ipswich, pelatih Leicester, yang botak itu, atau yang dari Girona, Stuttgart, itu susah karena mereka kan masih ada kayak tantangan baru. Apalagi Girona UCL pertama kali, terus ya Stuttgart akhirnya UCL lagi. Baru yang ini Bologna, Thiago Motta, legend of the game, itu belum bisa juga. Karena kan masih ada satu, kecuali musim depan baru boleh. Simon McKenna kan. Oh tidak. Kenapa? Ya, Thiago Motta kabar terbarunya telah menjadi pelatih Juventus pengganti. Oh iya, Juventus. Allegri. Bentar di situ orang. Begitu juga halnya dengan Burnley yang telah dapat promosi setelah mendapatkan promosi ke Premier League, mereka turun ke Championship. Itu degradasi. That's football, son. That's football. Ya, ngomong-ngomong soal Burnley dan pelatihnya yaitu Vincent Kompany. Bayern Munchen telah sepakat sudah here we go anjir, mendatangkan Vincent Kompany dari Bayern dari Burnley. Ayo menurutnya bagaimana? Apakah Bayern Munchen sudah layak? Apakah Vincent Kompany layak menjadi pelatih Bayern Munchen? Kalau menurut kita sih Munchen itu lebih ke Munchen ini kan ibarat Real Madridnya Bundesliga. Semua pemain yang bagus-bagus berkumpul di situ. Apalagi pemain muda, tidak semua pemain muda Jerman sih, cuma beberapa. Dan dari dulu kan begitu. Isi pemain Munchen itu pemain bintang semua. Jadi tinggal butuh bukan pelatih yang taktikal yang harus kayak Pep Guardiola atau siapa. Cuman butuh pelatih kayak Ancelotti
yang bisa manage itu. Makanya Ancelotti kemarin Munchen juara. Maksudnya walaupun juara liga ya, dia kan tetap juara. Nah, apakah Kompany bisa manage manage-nya itu bisa seperti Carlo Ancelotti? Kita lihat saja. Karena ada video viral itu, Kompany itu yang dia marah-marah, dia tantrum. Yes. Cuman side of me boys. Anjir. Cuman menurut Ana, Kompany kayaknya bisa. Soalnya di musim di Burnley sebelum ke Premier League 100 poin, bro. 100 poin. Championship sekali. Akan Cuman hanya kan tidak championship. Mungkin ya di Premier League mungkin beda levelnya, tidak level permainan dari squad, kurangnya squad. Mungkin Kompany bisa menggunakan squad Bayern mungkin treble winner. Kita akan lihat. Berarti Leverkusen jadi ini berarti musim depan one season wonder. Semoga Leverkusen tidak jadi one season wonder. Gimana Mas? Semoga jangan jadi one season wonder. Yes, semoga Leverkusen bisa jadi penantang raja-raja Eropa ya. Setidaknya konsisten. Biar tidak juara atau tidak, yang penting konsisten. Jangan cuma jadi one season wonder. Aduh. Dan juga semoga pemain-pemain Leverkusen tetap di Leverkusen. Kalau itu masih nanti tak ini kayaknya itu pemain Leverkusen, pemain muda Leverkusen itu nanti musim depan lagi. Itu Xabi Alonso keluar, Wirtz, Boniface, Frimpong, dan lain-lain. Banyak asli. Kayaknya Bayern Munchen mengambil Vincent Kompany juga tanpa alasan ya guys ya. Karena tiba-tiba tidak tiba-tiba sih, kayaknya karena telah ditolak oleh berbagai macam pelatih ya. Itu bukan berarti kan langsung memperpanjang kontrak. Vincent Kompany Flick tidak bisa, Nagelsmann tidak mau lagi. Karena Nagelsmann kan ini sudah fokus Jerman. Apakah Vincent Kompany dengan tim yang degradasi bisa mampu menjadi pelatih Bayern Munchen? Saya rasa bisa, karena sebelumnya Xabi Alonso juga pernah melatih Sociedad B waktu di Spanyol, kemudian itu gagal, lalu dia pindah ke Leverkusen dan berhasil invisible. Arsene Wenger juga pernah begitu, pindah ke Arsenal dan invisible, padahal sebelum di Arsenal dia gagal. Tapi kan DP invisible itu nanti kayak setelah berapa tahun, tidak langsung invisible kan, yang Arsene Wenger. Cuman menurut Anda lah, apakah Bayern bisa dapat trofi walaupun satu DFB Pokal atau bisa lah? Soalnya kalau Munchen itu tinggal tunggu, tinggal cari siapa yang bisa manage setiap pemain-pemain ini. Itu. Dan mungkin Tuchel tidak bisa, tidak cukup, atau mungkin karena ada Kane dan Eric Dyer. Kutukan makanya anjir, ayam sayur di bawah tim Munchen, bro. Padahal gacor berapa golnya? Kane 30, pokoknya 30-an gol all competition. 30. Tidak juara anjir, sedih sekali, bro. Oke, sekarang kita ke topik Manchester United. Oke. Bagaimana? Boleh, lanjut. Manchester United. Apa? Anda dapat kabar dari Jacob Steinberg kalau Manchester United telah memutuskan untuk memecat Erik ten Hag selesai laga final FA Cup, apapun hasilnya, menang, kalah, apapun itu hasilnya, mereka ingin mengganti Erik ten Hag. Dan menurutnya bagaimana? Apakah Erik ten Hag layak untuk diganti? Kayaknya sebenarnya kalau menurut saya itu problemnya di United ini bukan pelatih, tapi satu manajemen, dua pemain. Ini yang kedua ini, pemain itu yang sudah lama itu udah buang saja. Ini satu contoh, Rashford, buang saya dari tahun berapa dia? Pokoknya dari 2016, musim 2015-16
hampir Dia 10 tahun. akademi lah. Hampir 10 tahun. Itu apa kan dari DP gestur saja itu pas kalau di lapangan, kalau sudah jarang dapat bola, Yes. malas kejar ini, malas inilah pressing. Aduh, itu. Jadi kalau menurut kita itu yang harus dibuang MU itu bukan pelatih, karena kalau misalkan ganti pelatih dengan pemain yang sama itu belum tentu. Contoh itu Chelsea. Kembali lagi ke Chelsea. Dari Thomas Tuchel ke Graham Potter. Aduh, Graham Potter padahal di Brighton dia bagus gitu kan. Ada inilah Sangat progres. bagus. Ada progres yang baik. Tapi pas ke Chelsea, ya ampun. Aubameyang datang lah, siapa datang lah. Ya Allah. Gitu kan. Jadi tidak mampu dengan tekanan Chelsea. Mungkin itu kayak pelatih yang dari mid table terus naik ke top klub itu kayaknya sulit, kecuali mungkin bisa dengan pemain-pemain yang dia mau, yang dia butuhkan lah. Nah ini kan Ten Hag ini kan ini untung MU menang nih. Tapi kan kalau itu dengan rumor yang tadi, apapun yang terjadi hasilnya Ten Hag dipecat. Semoga tidak. Jadi musim depan kan MU ini nih owner baru, bukan owner baru juga sih, ada yang baru lah, ada tambahan owner lah. Itu ada Sir Jim Ratcliffe baru nih, terus yang lain juga baru. Nah ini dikasih satu musim lagi, dikasih pemain yang dia mau, dikasih pemain yang dia mau, terus buang tuh pemain yang dia tidak butuhkan. Terus lihat jadi tidak hasilnya apakah lebih buruk dari musim-musim sebelumnya. Kalau lebih buruk baru Ten Hag out. Nah selain Pochettino dan Ten Hag, kabar-kabar Ten Hag dan Pochettino ini ada juga, tidak ada angin tidak ada hujan, Xavi dipecat Barcelona. Anjir lah, padahal Barcelona masih ada satu match terakhir kalau tidak salah, ya kan? Dan cara memecatnya ini kayaknya sangat tidak terhormat gitu. Sebagai seorang legenda Barcelona, makanya jangankan Xavi, Messi saja cuman ini press conference. Buat yang tidak tahu ya, cara mereka memecat Xavi itu kayak vlog Ria Ricis begitu. Anjir. Saya pamit, saya bertahan, saya dipecat. Tapi setelah pemecatan Xavi ini, kalau Xavi ini kan dipecat ini kan karena ya performa Barca yang menurut Barca sendiri menurun. Memang menurun anjir. Tidak juga, secara performa sebenarnya masih bisa bersaing, kayak mereka top 3 di La Liga, entah mungkin target manajemen ingin juara. Mungkin. Copa del Rey. Soalnya kan ini kan ini mereka juara bertahan Barcelona. Iya, sebelum bahkan juara lagi. Memang kurang angkat saja di Champions League. Yang menurut yang Anda dengar, Xavi itu masalahnya ada di konferensi pers, mana dia mengatakan soal manajemen Joan Laporta mengenai keuangan yang tidak bisa memberikan pemain, dan itu menjadi problem dari manajemen yang mereka kayaknya menurutnya kurang aja. Tapi setelah Xavi dipecat itu langsung Hansi Flick, here we go, langsung aja Hansi Flick. Yang paling mengejutkan itu kayak Hansi Flick langsung here we go. Ini saya penasaran, apakah bisa Hansi Flick? Bisa tidak Hansi Flick? Apakah bisa? Iya, menurutnya bisa tidak Hansi Flick? Bisa. Munchen saja Sextuple. Bisa. Harusnya bisa ya? Bisa. Harusnya sih bisa, mudah. Satu inilah, kalau misalkan tidak Sextuple, ya inilah performa Barca itu bagus. Kan kalau pasti semua tim di liga itu kan ya pasti
targetnya itu kan juara. Tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin City atau MU, ya kita finish di ini aja top 4 lah, kan tidak mungkin. Dipecat itu Iya. siapapun yang bilang begitu, anjir. Mentalitas apa itu, anjir. Ya udah, kita finish top 4 saja lah. So kuat. Gila. Iya, tapi dengan apa ya, kondisi keuangan Barcelona yang tidak kunjung membaik, kita kadang merasa ragu ya dengan Yalah. Barcelona apakah disebabkan trofi atau tidak. Cuman yang baguskan dari Barcelona itu semangat dari para fans, kemudian dari para pemain. Coba bayangkan Joao Felix ingin tetap stay di Barcelona dengan gaji yang dipotong lebih sedikit daripada yang lain. Tapi walaupun begitu kan dia tetap semangat main. Oke. Mungkin hanya sampai situ saja pembahasan kita di video pilot ya. Video pilot ini. Semoga pokoknya kalau lancar, kalau proyek ini lancar, lanjut. Apakah hanya tentang bola? Lanjut. Let's see. Kita lihat dulu apa yang akan begini. Nobody know. Nobody knows, guys. Anything can happen, guys. Seperti di sepak bola. Anjay. Oke, guys, thank you for watching. Thank you, Apip. Sudah menjadi narasumber. Bintang tamu. Bintang tamu pertama. Oke, thank you for watching. Saya berjumpa di video selanjutnya. And see you. Anjir.